Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai partikel penyusun benda. Benda-benda yang ada di muka bumi ini tersusun dari banyak sekali partikel yang kecil-kecil. Nah, partikel penyusun benda ini terdiri dari bisa jadi atom atau ion dan juga molekul nih. Kita kenalan yuk satu-satu. Atom. Ketika kamu mendengar mengenai atom, mungkin yang terfikirkan adalah atom sejenis kacang, atau mungkin ada yang berpikir sejenis bom, atau juga mungkin kamu berpikir atom itu sejenis bumbu penyedap rasa. Nah, yang kita bahas kali ini bukan itu semua ya, melainkan bahwa atom itu adalah bagian-bagian yang kecil sekali yang menyusun dari sebuah benda. Nah, teori mengenai atom ini pertama kali diungkapkan oleh Bapak Demokritus. Beliau mengungkapkan bahwa materi tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi dengan cara sederhana. Nah, cara sederhana ini contohnya misalkan ketika kertas ingin dijadikan ukurannya kecil, biasanya kamu merobeknya atau mungkin mengguntingnya. Kalau sebuah kapur ingin diperkecil ukurannya, mungkin kamu memotong-motongnya. Kalau pasir agar ukurannya lebih kecil, mungkin kamu menggerusnya. Nah, bagian yang paling kecil lagi nggak bisa dikecilin lagi dengan cara-cara sederhana, itu baru disebut dengan atom. Setelah teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang, John Dalton itu meneliti, penasaran nih bagaimana sih karakteristik dari sebuah atom. Beliau menemukan bahwa atom berbentuk bola pejal. Maksudnya dari bola pejal ini bentuknya seperti bola yang ada isinya. Namun pada saat itu Dalton belum menemukan apa sih isi dari atom. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa atom tidak dapat diciptakan, juga atom tidak dapat dimusnahkan. Beberapa tahun berselang, J.J. Thomson mengungkapkan bahwa atom itu terdiri dari sesuatu yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar sesuatu yang bermuatan negatif. Yang bermuatan positif kemudian dikenal sebagai proton dan yang bermuatan negatif itu dikenal sebagai elektron. Lalu Ernest Rutherford itu meneliti lebih jauh mengenai atom. Ternyata atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan juga netral. Si inti atom ini dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kemudian Niels Bohr mengungkapkan bahwa elektron-elektron yang mengelilingi inti atom itu ternyata tidak sembarangan. Elektron-elektron yang mengelilingi inti atom itu ternyata ada pada lintasan tertentu yang dikenal atau yang disebut dengan kulit elektron. Kemudian setelah teori atom ini berkembang, berdasarkan kesepakatan mengenai atom itu ada teori mekanika kuantum. Nah, nanti si kulit elektron ini lebih dikenal sebagai orbit dan orbital. Orbital adalah lintasan elektron, sementara orbit adalah kemungkinan ditemukannya elektron. Atom itu memiliki notasi seperti pada gambar. X adalah lambang atom atau unsur, sementara A adalah nomor massa yang merupakan dari jumlah proton ditambah elektron. Z adalah nomor atom yang menyatakan jumlahnya sama dengan jumlah proton juga sama dengan jumlah elektron. Contohnya, misalkan unsur helium, lambang dari unsur helium atau atom helium adalah He. Dia memiliki massa 4 dan nomor atomnya adalah 2. Maka kita dapat menentukan jumlah proton, elektron, dan juga neutron.
Nah, untuk proton helium itu 2, dilihat dari nomor atomnya. Maka kita juga dapat menentukan elektronnya. Elektron dari helium adalah sama dengan 2. Neutron dari helium adalah atas dikurang bawah. 4 dikurangi 2 adalah 2. Contoh lain, misalkan klor. Klor itu memiliki lambang Cl. Dia nomor masanya 35,5, sementara nomor atomnya adalah 17. Maka protonnya adalah ini 17, elektronnya juga 17, sementara neutronnya adalah atas kurangi bawah. Berarti 35,5 dikurangi 17 sama dengan 18,5. Contoh lainnya, K atau kalium. Nomor masanya 39, nomor atomnya adalah 19. Maka dapat kita tentukan bahwa protonnya 17, elektronnya juga 17. Dan neutronnya atas kurang bawah itu adalah 39 dikurangi 19 sama dengan 20. Yang berikutnya, partikel penyusun dari sebuah benda ada yang dikenal sebagai ion. Mungkin kamu terpikirkan minuman ya. Nah, ion ini terdiri dari kation dan anion. Kation ini bermuatan positif, sementara anion itu bermuatan negatif. Contohnya, dari kation itu adalah natrium. Sebuah natrium itu yang melepaskan elektron, dia bisa membentuk menjadi natrium yang memiliki muatan positif. Nah, natrium yang memiliki muatan positif ini disebutnya sebagai kation. Contoh lainnya adalah anion. Contoh untuk anion, misalkan sebuah klor, sebuah atom klor mengikat atau menerima sebuah elektron, maka atom klor ini karena menerima atau menangkap sebuah elektron, dia berubah menjadi ion yang bermuatan negatif. Nah, ion yang bermuatan negatif ini dikenal dengan sebutan anion. Pembentukan senyawa. Pembentukan senyawa ini bisa terjadi ketika ion-ion bergabung. Nah, contohnya misalkan tadi si kation natrium dan anion klor itu berikatan membentuk senyawa. Ion natrium ditambah klor dapat membentuk natrium klorida atau kita kenal sehari-hari dengan sebutan garam dapur. Kemudian contoh lain itu ada K+ ditambah Cl- menghasilkan KCl. Nah, coba perhatikan baik-baik. K+ itu bermuatannya positif 1 dan Cl- itu muatannya negatif 1. Angka 1 tidak perlu dituliskan pada pembentukan senyawa. Nah, si yang muatannya positif ini, nah angka 1-nya diberikan ke lawannya, ke Cl 1. Yang minnya juga diberikan kepada lawannya 1. Nah, si angka 1 ini karena tidak perlu ditulis, maka menjadi KCl saja. Sementara kalau misalkan ada angkanya di depan tanda positif dan tanda negatif muatan, itu harus dituliskan. Contohnya, misalkan ada Mg2+ ditambah Br-. Si Mg ini kan muatannya 2+, ada angkanya nih. Nah, si angka 2 ini diberikan ke pasangannya. Maka nanti dituliskan si Mg ini, Mg2-nya itu diberikan ke Br. Sementara Br ini kan sebetulnya negatif 1, hanya saja angka 1-nya tidak dituliskan. Makanya ini Mg
satu, tapi satunya tidak perlu ditulis. Contoh lain, misalkan Ba 2+ muatannya dan OH atau hidroksida. Ion hidroksida ini muatannya negatif 1. Nah, kalau misalkan ada dua unsur yang menjadi satu buah ion, itu perlu diberi tanda kurung. Maka ini muatannya tadi punya Ba asalnya 2+ diberikan kepada pasangannya OH, maka jumlah OH menjadi 2. Sementara si Ba-nya itu 1 karena awalnya elektron dari OH ini atau muatannya itu adalah -1. Contoh lain agar lebih jelas. Ba itu muatannya 2, SO4 itu muatannya 2-. Nah, -2-nya diberikan ke Ba, 2+-nya angka 2-nya diberikan ke SO4. Karena angkanya kebetulan sama, kalau angkanya sama tidak perlu dituliskan jumlahnya, cukup penulisannya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah mengapa sih natrium klorida atau garam dapur yang padat tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi garam dapur yang dilarutkan ke dalam air dapat menghantarkan listrik? Alasannya adalah ketika natrium klorida dilarutkan, NaCl akan membentuk ion-ion Na+ dan Cl-. Nah, sementara keadaan padat itu dia bukan merupakan ion sehingga dia tidak dapat menghantarkan listrik. Sementara ketika si natrium klorida ini bisa membentuk ion dalam larutan air, ion-ion yang memiliki muatan berlawanan ini memiliki gaya tarik listrik yang kuat sehingga bisa menghantarkan listrik. Yang ketiga, partikel penyusun benda ada yang dikenal sebagai molekul. Molekul ini terdiri dari molekul monoatomik dan molekul poliatomik. Molekul monoatomik, mono artinya satu atau tunggal. Molekul monoatomik ini adalah molekul yang hanya terdiri dari sebuah atom. Contohnya, molekul monoatomik ini terdapat pada gas mulia. Gas mulia ini diantaranya ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Helium dengan simbol atau lambang atom He, neon Ne, argon Ar, krypton Kr, xenon Xe, radon Rn. Untuk mudah mengingatnya, untuk gas mulia ini kita bisa plesetin nih sebagai heboh negara Arab karena seksi ratunya. Nggak mungkin ya. Untuk molekul yang lain, molekul poliatomik ini molekul yang terdiri dari beberapa atom. Jadi atomnya lebih dari satu buah. Contohnya itu ada oksigen, garam dapur, air, cuka, air aki, gula, dan sebagainya ya. Nah, molekul poliatomik ini terdiri dari molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur itu molekul yang terdiri dari satu jenis unsur, sementara molekul senyawa adalah molekul yang terdiri dari beberapa jenis unsur atau beberapa jenis atom. Untuk contoh molekul unsur itu terdiri dari O2, jadi oksigennya lebih dari satu buah, ada 2 buah. Nitrogen ada N2, berarti nitrogennya ada 2 buah. P5 berarti fosfornya ada 5 buah. Sulfurnya ini S8, berarti sulfurnya S-nya ada 8. Sementara pada molekul senyawa, contohnya NaCl merupakan rumus kimia dari garam dapur. CH3COOH adalah rumus kimia dari cuka.
H2O adalah rumus kimia dari air, dan CO2 merupakan rumus kimia dari karbon dioksida. Nah, NaCl itu terdiri dari atom Na dan atom Cl. Jumlahnya berarti 2 buah. Sementara atom air ini H2O itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan sebuah atom oksigen. Kita kenali lebih lanjut yuk. Tentukan jumlah atom dari air. Nah, air memiliki atom hidrogen itu sama dengan 2 buah karena H-nya ini di depannya ada angka 2. 2 ini menyatakan jumlah dari atom yang ada di depannya. Jadi H2 artinya hidrogennya ada 2 buah. Sementara untuk oksigennya itu karena tidak ada angka di depannya, berarti ini oksigennya ada 1 buah. Sehingga jumlah yang ada pada atom pada molekul H2O adalah 3. H-nya 2, O-nya 1. 2 tambah 1 jadi 3. Sementara untuk jenis atomnya ada 2 buah, yaitu atom H dan atom O. Contoh lainnya, CaCO3. Ca-nya itu 1 buah, C-nya itu 1 buah, sementara O-nya 3 buah. Maka jumlah atom dari CaCO3 adalah 5. Jumlah jenis atomnya ada 3, yaitu Ca, C, dan O. Gimana nih dengan urea? Urea itu rumus kimianya CONH2 2 kali. Nah, C-nya ada berapa? O-nya berapa? N-nya berapa? H-nya berapa nih? Kan yang ditanyakan adalah tentukan jumlah atom. Kita cek ya. Jumlah jenis atomnya ada 4, yaitu C, O, N, dan H. Jumlah atom C udah jelas ya, ini 1. Kemudian O-nya 1. N-nya hati-hati nih. Kalau ada tanda kurung kemudian ada angka di luar kurungnya, si N ini kan kalau di sini 1. Tapi kalau ada tanda kurung artinya kali. 1 dikali 2 berarti N-nya adalah 2. Sementara H-nya ini kan ada 2 nih di sini. Terus ada tanda kurung. Di sini ada angka 2 lagi. 2 dikali 2 adalah 4. Maka jumlah atom H adalah 4. Jumlah keseluruhan dari urea ini adalah 8. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 4. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.